Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas materi mengenai desain penelitian kohort. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yakni terdiri dari Dea Agnesia, Muharyani, Dianisa Cikita, Nadia Niswa Mahmuda, Lider Oksai Pandi, Rido Mufid Yanza, dan Tripasari Ayu Amira. Baiklah, kita akan langsung ke materinya mengenai pengertian studi kohort. Studi kohort merupakan rancangan penelitian observasional analitik yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit atau outcome dengan cara membandingkan kelompok terpapar atau faktor penelitian dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit atau outcome. Jenis-jenis studi kohort. Jenis-jenis studi kohort antara lain kohort prospektif dengan kelompok pembanding internal, kohort prospektif dengan kelompok pembanding eksternal, kohort retrospektif, dan nested case control study. Kohort prospektif dibagi menjadi dua pembanding. Yang pertama yaitu pembanding internal, yakni kedua kelompok belum terkena pajanan pada awal penelitian. Yang kedua yaitu pembanding eksternal, yakni kelompok hasil sudah terkena pajanan walaupun belum ada efek pada awal penelitian. Kemudian yaitu kohort retrospektif, yakni studi kohort yang dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan pada waktu yang lalu, tetapi penelitian dilakukan pada saat efek sudah terjadi. Dan yang terakhir yaitu nested case control study, yakni studi kohort yang di dalamnya terdapat studi kasus kontrol. Selanjutnya yaitu langkah-langkah studi kohort. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian serta merumuskan hipotesis yang sesuai. Yang kedua yaitu menetapkan kohort. Yang ketiga yaitu memilih kelompok kontrol, yaitu memilih kelompok yang tidak terpapar. Yang keempat, menentukan variabel penelitian, di mana terdapat variabel dependen dan independen. Selain itu, variabel yang tidak diteliti juga harus diidentifikasi karena mungkin merupakan variabel perancuh. Yang kelima yaitu mengamati timbulnya efek, dan yang terakhir menganalisis hasil. Selanjutnya yaitu skema studi kohort. Dimulai dari awal penelitian, yaitu mengidentifikasi faktor risiko terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan periode waktu tertentu untuk melihat apakah terjadi efek atau tidak terjadi efek pada kelompok dengan faktor risiko dan pada kelompok tanpa faktor risiko. Dalam menganalisis hasil studi kohort ini, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya risiko relatif, di mana risiko relatif merupakan perbandingan dari insiden pada kelompok terpapar dengan insiden pada kelompok tidak terpapar. Atau bisa ditulis dengan rumus A dikali A plus B per C dikali C plus D, dengan sel A merupakan subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek, sel B subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek, sel C subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek, dan sel D merupakan subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek. Adapun interpretasi dari risiko relatif, yaitu jika RR lebih dari 1, maka paparan merupakan faktor risiko. Jika RR kurang dari 1, maka paparan merupakan faktor protektif. Dan jika RR sama dengan 1, maka paparan bukan merupakan faktor risiko. Kelebihan dari penelitian kohort adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok subjek dengan faktor risiko positif dan kelompok subjek dengan faktor risiko negatif. Yang kedua, secara langsung menetapkan besarnya angka risiko dari waktu ke waktu. Yang ketiga, keseragaman observasi terhadap faktor risiko maupun efek dari waktu ke waktu. Yang keempat, dapat mempelajari
beberapa efek dari suatu paparan. Yang kelima, dapat menerapkan hubungan antara paparan dan outcome atau penyakit. Yang keenam, dapat menghitung laju insiden dan perjalanan penyakit. Kekurangan kohort adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan waktu penelitian yang relatif cukup lama. Yang kedua, memerlukan sarana dan prasarana serta pengolahan data yang lebih rumit. Yang ketiga, kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out sehingga mengurangi ketepatan dan kecukupan data untuk dianalisis. Yang keempat, menyangkut etika, sebab faktor risiko dari subjek yang diamati menimbulkan ketidaknyamanan bagi subjek. Yang kelima, pada kohort prospektif dapat sangat lama dan mahal. Yang keenam, pada kohort retrospektif perlu sumber data yang lengkap dan handal. Yang ketujuh, tidak efisien untuk mempelajari penyakit yang jarang. Yang kedelapan, mempunyai risiko untuk loss to follow up. Contoh penelitian kohort. Peneliti ingin mengetahui apakah paparan debu keramik berhubungan dengan peningkatan insiden bronkitis di industri atau pabrik keramik. Penelitian ini mengamati karyawan yang berada di bagian pabrik dan di bagian kantor atau administrasi pada sebuah industri keramik di wilayah Palembang. Pengamatan dilakukan selama periode waktu tertentu dan ditentukan beberapa pekerja di bagian administrasi dan di bagian produksi yang menderita bronkitis. Di sini kita telah menentukan dua subjek, yaitu yang pertama karyawan di pabrik atau karyawan yang terpapar debu keramik dan karyawan di kantor atau karyawan yang tidak terpapar debu keramik. Nanti, kedua subjek ini akan diamati dalam kurun waktu tertentu dan dilihat apakah terjadi efek. Efeknya yaitu berupa apakah karyawan akan terkena penyakit bronkitis atau tidak. Berikut merupakan penyajian penelitian paparan debu keramik dengan bronkitis. Untuk karyawan yang terpapar debu keramik dan mengidap bronkitis terdapat 20 orang. Untuk karyawan yang terpapar debu keramik dan tidak mengalami bronkitis terdapat 20 orang. Dan untuk karyawan yang tidak terpapar debu keramik tetapi mengalami bronkitis terdapat 10 orang. Sedangkan karyawan yang tidak terpapar debu keramik dan tidak mengalami bronkitis terdapat 30 orang. Selanjutnya kita menghitung risiko relatifnya dan didapat nilai risiko relatif yaitu 2. Dikarenakan risiko relatif lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa paparan merupakan faktor risiko. Sehingga dapat disimpulkan analisis akhir, yaitu karyawan yang terpapar debu keramik atau di bagian pabrik berisiko 2 kali lebih tinggi mengalami bronkitis dibandingkan dengan karyawan yang tidak terpapar debu keramik atau karyawan yang berada di bagian kantor. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam membuat materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.